Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja serta puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari ini Ibu kembali dapat mengisi acara ini. Semoga apa yang insya Allah akan disampaikan menambah pengetahuan bagi Ananda semua, baik yang ada di MTS ataupun di MA. Tak lupa pula semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, termasuk kita selaku umatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita selalu dapat melaksanakan dan taat terhadap apa-apa yang telah beliau sampaikan pada kita semua. Anak-anakku sekalian, halo, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan semangat belajar. Kembali kepada materi yang telah disampaikan pada minggu yang lalu dari Ibu, masih sekitar tentang metode dakwah. Sudah disampaikan kan bahwa diantaranya ada 5 unsur yang harus kita kuasai pada saat kita mau mempraktekkan yang namanya dakwah atau menyampaikan, namun kita harus tahu dulu tentang perangkat-perangkat atau hal-hal yang harus dikuasai agar dakwah kita tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik. Oke, nggak payah Ibu ulangi lagi. Unsur yang pertama adalah da'inya, si pembicaranya, si penyampai materinya. Yang kedua mad'u atau orang yang akan kita berikan bimbingan, arahan ataupun kita sampaikan ceramahnya. Yang ketiga adalah materinya, ya, materinya atau yang disebut madah. Juga sudah disampaikan, madah itu materi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi siapa yang akan kita hadapi. Yang keempat adalah torikoh atau medianya. Juga sudah Ibu sampaikan banyak sekali. Di zaman modern ini media atau alat yang dapat kita gunakan. Dan yang kelimanya adalah metodenya. Tadi yaitu termasuk cara-caranya, bagaimana kita dalam proses penyampaiannya. Nah, dalam kesempatan ini, di pertemuan kedua, Ibu mungkin akan lebih menekankan pada unsur yang pertama, yaitu tentang da'inya, tentang kitanya sebagai orang yang akan menyampaikan materi atau informasi, ya, di dalam ruang lingkup bisa saja, tidak usah harus dalam situasi resmi, ya, tapi bisa di antara lingkungan keluarga, ketika kita menasihati adik, ketika misalnya di keluarga kita ada satu acara syukuran secara kekeluargaan, di mana kita dipercaya misalnya untuk menyampaikan sedikit materi, ya,
tidak dikatakan tausiah ya. Kalau biasanya eh, pengertian tausiah itu mohon maaf harus dari seseorang yang lebih usia terutama ya, lebih tua kepada yang lebih muda. Nah mungkin saja itu bisa dari kakak kepada seorang adik, dari orang tua kepada anaknya, mungkin itu tausiah. Ibu biasanya menggunakan istilah misalnya seperti kalian tahu, ya kita sharing lah, berbagi gitu. Ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan dengan situasi misalnya khusus di lingkungan kecil keluarga. Nah, sekali lagi di awal pertemuan kemarin, mohon maaf. Yang pertama, seorang dai itu, yaitu dia harus ada istilah tawadu. Mohon maaf ya, kalau kemarin itu bukan rendah diri, anak-anak, ibu salah ya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Jadi tidak sekali lagi merasa bahwa kita lebih tahu, sehingga menganggap yang dihadapi oleh kita itu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, padahal tidak begitu. Sudah dikatakan siapa tahu bahwa mereka-mereka itu atau ada yang kenyataannya mereka lebih tahu dari kita sebenarnya. Makanya biasanya kita terlebih dahulu ya, dalam mukodimah itu selalu istilah dalam bahasa Sundanya itu amit-amit, hapunten anu kasuhun misalnya, dengan segala kekurangan atau mungkin ada kehilafan, dan itu sudah biasa menunjukkan kerendahan hati kita ya. Maka dikatakan juga di dalam kita penyampaian materi itu ya. Nah, jadi selain sosok kita sendiri yang menampakkan pribadi yang simpati gitu ya, tidak dengan wajah yang diserem-serem, terus nadanya juga kelihatan. Nah itu tidak demikian. Tapi karena kan istilahnya ketika kita berdiri, ketika kita berada di hadapan siapa saja, misalnya apalagi di hadapan, ya contoh yang sederhana aja, pengajian ibu-ibu, istilahnya kita itu jadi eye catching. Jadi pusat perhatian kita pada kita ya, pusat perhatian pada kita. Nah di sini sosoknya dai itu. Karena sudah disampaikan kan bahwa salah satu metode dakwah yang paling berhasil adalah diantaranya lebih banyak berhasil pada saat kita dakwah bilhal, dengan penampilan kita, dengan sikap kita. Nah itu diantaranya. Jadi seorang dai itu tolong harus berhati-hati sekali dalam sikap, dalam berbahasa. Insya Allah nanti soal berbahasa juga ya Ibu sampaikan. Lalu juga punten ya, diantaranya pada saat kita penyampaian, konsep yang harus kita pegang di dalam pada saat kita akan berbicara itu dikatakan harus secara aktual, secara faktual, dan secara kontekstual. Nah, makanya di sini seorang dai itu harus memiliki kemampuan, mau baca, rajin, mencari, sudah jelas lah. Apabila tentang Quran dan hadis, ya itu ya kita kuasai juga. Ya tidak usah ini, sedikit-sedikit kita memahaminya. Apa yang disebut kita itu menyampaikannya hal-hal yang bersifat aktual, artinya aktual itu materi yang sifatnya penyampaian yang akan memberikan pemecahan masalah yang sifatnya kekinian, yang sifatnya misalnya saat ini sedang hangat.
Nah, itu diantaranya mungkin akan lebih menarik lagi. Contoh, ya, bagaimana situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita di tengah menghadapi masa pandemi COVID, yang apa-apa kita itu segala-segala akhirnya di-COVID-kan. Sehingga tidak sedikit membuat orang itu menjadi galau, menjadi stres gitu ya, atau menjadi ketakutan. Nah, mungkin hal ini bisa kita kaitkan kalau dalam misalnya saat ini kita arahkan bahwa selain imun yang dikatakan ya, imun untuk daya tahan, juga kita tekankan masalah keimanannya, kaitkan beberapa ayat yang ada kaitannya dengan masalah misalnya kepasrahan, keikhlasan atas cobaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena salah satunya cobaan dari Allah itu ya seperti sekarang. Nah, bagaimana sebagai seorang muslim menyikapi masalah ini ketika kita memiliki yang namanya keimanan. Nah, itu yang disebut sifatnya aktual. Jadi ada menyinggung-nyinggung gitu ya. Banyaklah sekarang yang bisa dikait-kaitkan kondisi teknologi sekarang, karena tuh Islam tidak bertentangan ya di antaranya. Itu yang namanya sifatnya aktual. Adapun yang namanya bersifat faktual itu artinya nyata, konkret gitu. Ya, jadi tidak dibawa pada hal sekalipun punten ya. Dalam Islam kita harus yang namanya iman kepada hal-hal yang gaib. Tapi misalnya jangan sampai kita memberikan materi yang sifatnya bohong, sifatnya hanya hayalan, tidak begitu, ya. Tapi konkret gitu. Contoh misalnya bahwa ternyata Allah tidak salah ketika memberikan balasan kepada mereka yang berbuat baik. Nah, itu misalnya konkret, nyata aja bahwa ketika kita beramal soleh, tugas kita dalam keadaan seperti sekarang ini apa yang harus kita lakukan. Itu sifatnya faktual. Yang berikutnya disebutnya kontekstual. Ya. Kontekstual itu ya hampir sama seperti tadi aktual, relevan, artinya sejalan dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, itu diantaranya ya. Jadi tidak ngawang-ngawang lah materinya itu. Tidak selalu yang ya belum tentu misalnya, tapi yang ada aja lah yang mudah gitu. Bagaimana cara misalnya orang tua mensikapi remaja, anak yang dalam situasi tidak belajar misalnya. Sudahlah orang tua banyak berkorban untuk mendukung kegiatan belajar, tapi ternyata misalnya anak-anaknya tidak dipakai untuk belajar, tapi untuk hal-hal yang sekadar hanya untuk perintah waktu. Nah, itu bagaimana sebaiknya misalnya bagi orang tua, belum lagi menghadapi tuntutan ekonomi ya tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu diantaranya bagaimana hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Nah, kita harus tahu itu situasi begitu, makanya tolonglah banyak membaca, banyak menyerap berita-berita. Jadi ya insya Allah relevan sekali gitu. Ya, materi-materi yang bisa kita sampaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Nah, daripada hal tersebut, jadi seorang dai itu harus bisa memiliki strategi bagaimana dalam mengembangkan metode yang diantaranya ya, yang sudah
sering sekali yang terutama bagi kita berpegang pada hal yang pernah Ibu sampaikan, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125 itu. Ya, bagaimana caranya? Yang ketiga yaitu ajak sabili taubika bil hikmah dengan cara yang baik, ya. Wal mau idotil hasanah tadi bagi seorang dai tadi ya, dengan cara yang baik penyampaiannya, sikapnya. Wajadilhum bilati hiya ahsan, di situ sudah ditekankan bukan dalam arti harus berdebat, tapi berdiskusi. Memang mungkin punten ya, ada pendapat suatu waktu mungkin perlu menyampaikan berdebat ketika ada orang yang kekeh istilahnya pada pendapatnya, yang sekadar hanya cek si anu atau ada baheula ge gitu, tanpa sandaran yang jelas. Nah, mungkin dalam hal ini ya kita perlu memberikan penekanan bahwa ketika di dalam kita berargumentasi, berdebat, itu jelas harus didukung dan disokong oleh dalil-dalil tertentu. Nah, makanya gitu ya, seorang dai itu tadi harus lincah. Tidak sudah saja sepengetahuan saya begini, tidak. Dengan cara alat yang banyak bisa gunakan, zaman sekarang kan bisa ya, dengan penampilan. Ya, seperti sekarang saja kan, Ibu bisa melalui suara rekaman, bisa streaming misalnya, atau yang Zoom, atau di samping misalnya ketika kita berceramah juga sekarang mah ada menggunakan slide ya, diiringi dengan foto-foto, gambar-gambar, sehingga akan lebih menarik lagi. Dan pada saat kita menyampaikan, punten, Ibu memberikannya menurut pendapat Said Kutub, bahwa pada saat kita menyampaikannya itu, karena selain tiga tadi aktual, faktual, dan konteks, itu bisa didukung misalnya oleh beberapa hal, kata Said Kutub. Yang pertama adalah bisa menggunakan yang namanya semua berasal dari Al-Quran, sandarannya apakah dari hiwar Qurani, kisah-kisah, keteladanan, pemisalan, nasihat yang kemarin sudah targhib dan tarhib, ya, ataupun misalnya pembiasaan, dan itu banyak di dalam Quran. Allah memberikan contoh-contoh bagaimana ketika Allah menceritakan kehidupan riwayat Nabi Yusuf alaihissalam, ya, sejak kecil sampai sukses, berhasil misalnya menjadi seorang pemimpin, atau kisah-kisah lain yang mungkin Anda bisa lihat yang mudah aja ya, di surat Al-Baqarah ada kisah bagaimana misalnya seorang ponakan yang menganiaya pamannya karena saking inginnya merebut hartanya. Nah, itu kan akhirnya bagaimana gitu. Allah tampilkan, Allah gambarkan, baik seperti tadi Nabi Yusuf telah mengalami proses kehidupan yang begitu pahit, getir, sulit, dan sebagainya. Begitu juga ketika si ponakan itu berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya. Tapi alhamdulillah, semuanya Allah buktikan ya, bahwa pertolongan Allah itu begitu dekat. Nah, banyak lagi lah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, berproses ketika menerima wahyu untuk melaksanakan misalnya tugas menyembelih Ismail putranya, juga ada prosesnya. Dan itu semua kalau kita melihat arahannya gitu dalam materi yang kita sampaikan ketika merujuk kepada Al-Quran itu, untuk meningkatkan keyakinan bahwa ternyata di atas semua ini Allah yang telah mengaturnya.
Hanya kembali lagi kepada situasi dan kondisi yang ada sekarang, bahwa kita harus senantiasa mengajak dan bisa ya mengarahkan agar bagaimana kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yang kembali lagi kepada masalah seorang dai itu di dalam penyampaiannya tentang yaitu menggunakan bahasa. Kita tahu bahasa itu adalah satu alat untuk menyampaikan ide atau pemikiran seseorang kepada orang lain. Nah, ini diantaranya. Secara umum, manusia diberi oleh Allah kemampuan untuk bisa berbahasa melalui bicara. Itu kelebihan ya yang Allah berikan dibandingkan dengan misalnya hewan, makhluk ya, binatang-binatang. Mereka tidak diberikan yang namanya kemampuan bicara karena mereka tidak punya daya pikir. Yang namanya merasa, iya sama, binatang juga kadang merasa sakit, kadang marah gitu ya, sama pada binatang-binatang yang lain pun. Tapi mohon maaf, mereka tidak memiliki daya pikir. Sehingga ya itulah oleh Allah tidak diberikan kemampuan untuk bisa berbicara. Lihat saja yang namanya kambing dari mulai lahir sampai dewasa sampai tua ya bunyinya begitu saja. Ya. Mun sapi nya moh tulu ya, moh nepi ka kolot oke. Tapi kan manusia tidak begitu. Kita merasa ternyata begitu perubahan dari seorang anak kecil yang masih terbata-bata sampai seperti sekarang menica petang nyarios teh bisa gitu. Itu kelebihannya. Tapi nah ini kemampuan berbahasa itu salah satu alat yang Allah berikan untuk kita bisa berkomunikasi melalui perkataan apa yang ada di dalam pikiran kita sampaikan. Ya, begitu juga. Nah, terutama kemampuan bahasa yang baik akan memudahkan orang untuk mencerna, menerima apa yang kita sampaikan. Sudah Ibu berikan contoh, mungkin Anda melihat bagaimana kemampuan para dai yang berbeda-beda mereka dalam cara berbahasanya. Mereka punya ciri-ciri khas tersendiri, ya. Nah, itu diantaranya kemampuan di dalam berbahasa. Salah satu unsur anak-anakku sekalian yang sangat Ibu banggakan, ya kemampuan dai itu adalah penguasaan dalam berbahasa, berbicaranya. Nah, di dalam Al-Quran kita tahu ya, Allah menggunakan beberapa istilah. Mohon maaf. Yang pertama ada yang disebutkan kaulan sadida atau kaulan sodikon. Yaitu cara berbicara yang baik, sidik, benar gitu. Ya, jujur. Tadi tidak dirembeyan ku bohong, ku ayana. Ada istilah sekarang berita-berita yang belum jelas, tapi sudah kita sampaikan. Itu kan Allah dan Rasul-Nya tidak menyukai orang menyampaikan sebuah informasi yang ternyata misalnya belum jelas keterangannya. Jadi kalau yang tadi sodikon, sidik, jujur, ya. Nah itu. Lalu yang kedua adalah kaulan baligo. Kaulan baligo adalah cara materi berbahasa yang membuat orang itu meresap, menerima, enak didengar sehingga berkenan di hati. Ya.
membekas gitu. Jadi bagaimana menyampaikan satu materi itu, misalnya bahwa inilah hikmah yang namanya saum. Bagaimana Rasul misalnya pada saat menghadapi kelakuan orang-orang Taif dengan sikap yang demikian. Nah, kita sampaikan dengan ekspresi yang baik. Ya, tidak usah sampai kita misalnya ketika menceritakan satu kesedihan kita turut menangis sampai suara kita pun tidak usah. Ya, tapi kita membuat kalimat yang ada iramanya, penekanannya, sehingga tadi ketika orang mendengar itu rasanya berkenan di hati gitu. Tuh kaulan baligo. Yang berikutnya ketiganya kaulan layinan. Layin itu lemah lembut. Ya, apalagi yang dihadapi itu misalnya kalau nanti Ananda, kalau yang putra misalnya berbicara di hadapan orang tua atau mohon maaf kita ceramahnya di hadapan orang-orang ibu-ibu yang sudah tua. Nah, jangan menggunakan bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa remaja. Ya, tapi ya karena mereka itu adalah orang tua yang usianya di atas kita. Gunakanlah bahasanya yang tidak kasar. Ya, hilangkanlah atau hindarkanlah kata-kata kamu misalnya. Atau mohon maaf ya, misalnya karena ingin ini gunakan kata istilah guys, bro, misalnya, atau yang lain-lain lah. Cobalah gunakan bahasa yang lemah lembut. Yang berikutnya adalah kaulan maisuro. Kaulan maisuro itu yaitu bahasa ucapan-ucapan yang ringan. Jadi tidak memberatkan gitunya. Wah, pokoknya mah siksaan lah. Orang yang berbuat dosa mah aku Allah juga gitu. Sekalipun ya memang benar akan begitu. Bagi orang yang berbuat maksiat, bagi orang yang berdosa, Allah sediakan misalnya balasannya. Nah, mungkin malibir menggunakan kata-kata yang lebih lebih ringan dibandingkan dengan seperti misalnya dipek-prek lah, dikerebeken misalnya. Nah, yang seperti begitu tidak, ya. Jadi bahasanya ringan lah. Sekalipun memang tujuannya seperti tadi. Lalu yang kelima, bahasa yang kita harus sampaikan itu adalah kaulan karima. Lihat ya, di dalam Al-Quran Allah ada menyampaikan kepada siapa kaulan karima itu. Ya, seperti tadi, kalimat yang penuh penghormatan. Terutama kepada mereka yang lebih tua tadi. Jadi kahatur ibu-ibu, para sepuh sadayana, nah gitu. Jadi belum apa-apa kita menempatkan diri di posisi yang ya kita di bawah secara usia dari mereka. Dan kita menghargai hatunuhun karena kasumpingan anak dan sebagainya lah ya. Itu yang namanya kaulan karima yang penuh penghormatan. Misalnya kepada pejabat atau orang yang berkompeten hadir di tengah kita, ya kita sapa jabatannya, misalnya kahatur, bapak kades, sareng perangkatna, ya kita hargai. Itu kaulan karima, ya sekalipun ya memang pada saat itu kita yang punya misalnya waktu untuk bisa berbicara, tapi tolong ya gunakan bahasa yang baik. Yang terakhir adalah kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah adalah kalimat-kalimat yang baik yang kita cari. Jangan dibumbui selain kata-kata yang tadi dusta, mengada-ada. Hindarkanlah kata-kata yang bersifat kasar, kotor, atau mungkin mohon maaf yang kadang-kadang nyeleneh ke arah-arah yang pornografi gitu ya, atau bukan pornografi, yang porno gitu.
sekadar hanya ingin memancing atau mengundang tawa. Nah, ini jangan. Ya, rasanya ya mungkin bagi mereka yang mendengarnya ada yang senang, tapi mungkin ada yang risih gitu. Ketika kita mencampurkan kalimat-kalimat itu, ada yang kasar lah, ada yang kotor gitu, yang kurang baik. Nah, tidak begitu. Yang ma'ruf itu artinya yang baik, yang khair. Ya, kalimat-kalimat yang indah, yang bisa diterima dan enak didengar. Nah, itulah diantaranya. Jadi sebenarnya anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang metode dakwah, ya Allah, subhanallah. Sebenarnya Allah sudah cukup itu. Mulai dari bagaimana penampilan kita, bagaimana cara kita dalam penyampaiannya, ya. Lalu juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Bahasanya apa yang kita bisa gunakan. Nah, anak-anakku itulah diantaranya di dalam pertemuan ini. Jadi ibu lebih menekankan dulu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ya masih ada waktu dalam kesempatan lain. Yang terutama ibu menekankan masalah unsur kitanya. Atau yang tadi sering disebutkan sebagai penyampainya. Dai-nya, bukan harus yang selalu misalnya jadi ustaz aja. Kita pun termasuk yang akan menyampaikan. Itu yang terpenting dulu. Insya Allah kalau ini sudah kita pahami, perung lah. Di mana baik oke ngobrol atau kita misalnya mengisi satu acara, peganglah itu diantaranya. Ya, sekalipun misalnya tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak Allah sudah memberikan arahannya seperti tadi. Yang terakhir, yang 6 tadi ya, kalian bisa lihat di dalam Al-Quran, ada itu Allah menyampaikan bagaimana cara kita berucap, cara kita berkata. Rupanya itu saja dulu sementara yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita bahas lagi hal yang jadi penambah mungkin ya, karena Ibu yakin masih banyak yang perlu kita kuasai. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak salah ucap. Yuk, insya Allah kita menyiapkan diri kita sebagaimana yang di awal dulu Ibu sudah sampaikan, bahwa kita pun punya tugas yang sama, kewajiban kita balighu anni walau ayah, menyampaikan dari Allah dan Rasul-Nya. Itu saja, selamat belajar untuk tugas yang lainnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Semoga Allah pun khususnya mengampuni atas kekeliruan dan kekurangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.